kalian mendengar istilah pesawat sederhana? Apa yang ada di pikiran kalian pada saat kalian mendengar istilah pesawat sederhana? Apakah kalian membayangkan ini atau membayangkan ini? Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari konsep pesawat sederhana materi di kelas 8 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat belajar ya. Bagi kalian yang baru pernah bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Pesawat sederhana terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu tuas. Yang kedua ada bidang miring. Yang ketiga ada katrol. Dan yang keempat roda berporos. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis pesawat sederhana tersebut. Tuas atau sering disebut juga dengan pengungkit. Apa itu tuas? Tuas adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah suatu hasil atau efek dari suatu gaya. Bagian-bagian tuas terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan titik tumpu. Apa itu titik tumpu? Titik tumpu adalah suatu titik yang dijadikan suatu tumpuan tuas tersebut. Yang kedua, ada yang disebut dengan beban. Beban adalah berat benda yang akan dipindahkan dengan menggunakan tuas atau pengungkit tersebut. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan bagian kuasa. Kuasa adalah gaya yang dikeluarkan oleh seseorang dalam menggunakan pengungkit atau tuas tersebut. Macam-macam tuas berdasarkan letak titik tumpu, beban, dan kuasa terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada yang disebut dengan tuas golongan pertama, di mana tuas golongan pertama ini bisa kita hafalkan dengan istilah botak. Apa itu botak? Botak itu singkatan dari B-nya beban, T-nya titik tumpu, dan K-nya kuasa. Jadi untuk letak atau urutan pada tuas golongan pertama yaitu beban, kemudian titik tumpu, kemudian kuasa. Untuk tuas jenis ke-1 di sini Ibu sudah memegang contohnya. Di sini ada gunting ya. Bisa kita perhatikan di sini gunting itu urutannya. Di sini ada beban ya. Beban mungkin kalau kita ingin memotong kertas berarti bebannya yaitu kertas. Kemudian ada titik tumpu, titik tumpunya ini bautnya. Dan yang ketiga ada kuasa. Kuasanya tangan kita yang akan memotong. Jadi urutannya beban, titik tumpu, kuasa. Ini contoh tuas jenis ke-1. Contoh lain di sini bisa kalian lihat pada gambarnya ada, yaitu contohnya kalian sedang bermain jungkat-jungkit ya. Itu juga contoh penerapan tuas atau pengungkit golongan pertama. Kemudian yang kedua ada tuas golongan kedua. Tuas golongan kedua bisa kalian hafalkan dengan istilah tabok. Di mana tabok itu bisa kalian hafalkan T-nya itu titik tumpu, B-nya itu beban, dan K-nya itu kuasa. Jadi untuk urutan tuas golongan kedua yaitu titik tumpu, beban, kemudian kuasa. Di sini contohnya misal pada alat pemecah pala ya. Di sini bisa kalian lihat untuk titik tumpunya ada di pinggir ya, karena titik tumpunya ada di pinggir, bebannya ada di tengah yaitu pala itu sendiri, dan kuasanya ada di pinggir. Jadi urutannya titik tumpu, beban, kemudian ada kuasa. Contoh lain yaitu ada gerobak dorong untuk orang yang sedang membangun ya. Biasanya orang kalau sedang membangun suatu gedung membawa alat-alat bangunan menggunakan gerobak dorong.
dorong. Ya, gerobak dorong itu juga contoh tuas atau pengungkit golongan kedua. Kemudian untuk tuas jenis ketiga, urutannya bisa kita hafalkan dengan istilah bukit, di mana B-nya itu beban, K-nya itu kuasa, dan T-nya itu titik tumpu. Jadi untuk tuas jenis ketiga urutannya beban, kuasa, titik tumpu. Contohnya pada kehidupan sehari-hari kalian mungkin pernah menggunakan hektar ya. Hektar ini contoh penerapan tuas jenis ketiga, di mana di sini titik tumpunya ada di pinggir ya. Kalau kamu ingin menghektar kertas, berarti kertasnya di sini digunakan sebagai beban. Kemudian kuasanya, tenaga yang kamu keluarkan, gaya yang kamu keluarkan ada di tengah-tengah ya. Jadi pada saat kamu memakai hektar pasti yang dipencet tengahnya. Kenapa? Karena gaya atau kuasa ada di tengah, sedangkan titik tumpu di pinggir. Jadi urutannya beban, kuasa, titik tumpu. Contoh lain pada saat penggunaan pengungkit jenis ketiga pada kehidupan sehari-hari, di sini ada pinset ya. Mungkin pada saat kamu menggunakan pinset. Kemudian ada juga kamu menggunakan cangkul. Cangkul itu juga contoh penerapan tuas atau pengungkit kelompok atau jenis ketiga. Pernahkah kalian melewati jalan yang menanjak namun dibuat berkelok-kelok? Atau kalian melihat seseorang memindahkan suatu benda yang sangat berat menggunakan bantuan bidang miring? Nah, itu tadi merupakan contoh dari penerapan pesawat sederhana jenis bidang miring. Bidang miring adalah permukaan datar yang salah satu ujungnya dibuat lebih tinggi dari ujung yang lain sehingga membentuk sudut tertentu. Untuk keuntungan menggunakan bidang miring, yaitu gaya yang dikeluarkan itu cenderung lebih sedikit atau lebih kecil. Namun ada kelemahannya jadi jarak yang kita tempuh itu jadi lebih panjang. Ya, di sini ada contoh penerapan prinsip bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini ada orang yang sedang menaikkan suatu benda ke atas mobil ya menggunakan bantuan papan miring. Kemudian ada tangga, kemudian ada pahat, kemudian ada pisau, kemudian ada martabak dan lain-lain. Di sini bisa kalian lihat sendiri. Ini semua merupakan contoh penggunaan prinsip bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana jenis ketiga yaitu katrol. Katrol terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang disebut dengan katrol tetap, yang kedua ada katrol bebas, dan yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol tetap adalah suatu katrol yang posisinya tidak akan berubah karena dipasang pada tempat tertentu. Contohnya di sini ada sumur timba, kemudian ada kerekan bendera, dan juga ada kerekan untuk sangkar burung. Itu contoh dari katrol tetap. Yang kedua ada katrol bebas. Kalau katrol bebas itu katrol yang posisinya bisa berubah-ubah ya. Contohnya pada alat untuk mengangkat peti kemas di pelabuhan ya, itu contoh untuk katrol bebas. Dan yang ketiga ada katrol majemuk atau disebut juga dengan katrol ganda. Kalau katrol ganda ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dipasang atau disusun secara berjejer. Contohnya di sini yaitu pada mesin derek ya, atau alat untuk mengangkut benda-benda yang berat. Ya. Jenis pesawat sederhana yang keempat ada yang disebut dengan roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan poros sehingga dapat berputar secara bersama-sama. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ada roda motor, roda mobil, roda sepeda, roda truk. Itu semua contoh dari roda berporos. Itulah tadi konsep materi pesawat sederhana, mulai dari macam-macamnya, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya di sini Ibu sertakan soal-soal yang bisa kalian kerjakan yang berhubungan dengan materi pesawat sederhana. Silahkan kalau
Kalau ada materi yang belum kalian pahami, boleh tambahkan komentar di kolom komentar. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.